Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hasala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhat talabah wa talibat madrasatil aliyah al-diniyah al-khasah musafil awal fi hazihil munasabah sawfa nastamir wa nuwasilu darsana fi madah al-akhlaq at-tasawuf min kitab al-akhlaq fa al-an tafaddalu bi fathi kutubikum wasalna fi safhah as-salasah yakni fil faqrah al-ula yakni saniyan al-akhlaqul hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Saniyan al-akhlaqul hasanatu ahadu muqawwamatin syakhsiyatil muslimi. Fal insanu jasadun wa ruhun zahirun wa batinun wal akhlaqul islamiyatu tumathilu suratal insani al batinati wallati mahalluha al qalbu wa hazihi suratul batinatu hiya qawamun syakhsiyatul insani al muslimi. Fal insanu la yuqasu bitulihi wa ardihi aw launihi wa jamalihi aw faqrihi wa ginahu wa innama bi akhlaqihi wa a'malihi al mu'abbarati an hazihil akhlaqi. Yaqulu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Surah Al-Hujurat al-ayah 13. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam Inna allaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam aidan la yantahiyanna aqwamun yaftakhiruna bi abaihim alladzina matu innama hum fahmu jahannama aw la yakunanna ahwana 'ala Allahi minal ju'ali alladhi yudahdihu al-khira'a bi anfihi innallaha azhaba ankum ubbiyatal jahiliyati wa fakhraha bil aba'i innama huwa mu'minun taqiyun wa fajirun syaqiyun annasu banu adama wa adamu khuliqa min turabin. Al makna tsaniyan yaitu ahamiyatul akhlaq as-saniyah yaitu pentingnya akhlak. Yang kedua adalah mempunyai tema bahwa al akhlaqul hasanatu adapun akhlak yang baik itu ahadu adalah salah satu muqawwamatin unsur-unsur syakhsiyatil muslim kepribadian seorang muslim. Jadi ya kalau seandainya ada seorang muslim kemudian
ingin kita mengetahui kepribadiannya, maka hendaknya seorang muslim tersebut mempunyai akhlak yang baik, karena akhlak yang baik adalah salah satu bagian dari kepribadian seorang muslim. Fal insanu, maka adapun manusia itu jasadun wa ruhun, ya, seorang manusia terdiri dari jasad, tubuh, ya, wa ruhun, dan ruh, yaitu ruh yang ada di dalam jasad, ya. Maka zahirun, jasad letaknya ada di luar, sedangkan ruhun wa batinun, terletaknya ada di dalam jasad, ya. Wal akhlakul islamiyatu, dan adapun akhlak yang dimiliki oleh agama Islam itu tumassilu, menjadi simbol, suratal insani, gambaran seorang manusia, al batinati, yang ada pada hatinya. Jadi kalau seandainya seorang muslim mempunyai akhlak yang baik, maka menggambarkan bahwa ruhnya muslim tersebut adalah ruh yang baik. Wallati mahalluha alqalbu, wallati, dan harus diketahui bahwa mahalluha, yaitu letak posisi akhlak yang baik tersebut, itu alqalbu, terletak pada hatinya seorang muslim. Kita selaku umat muslim, maka hati kita ya harus berakhlak yang baik. Wa hadhihi suratul batinatu, dan adapun ya gambaran batin di sini, hiya qawamun syakhsiyatul insanil muslim, menggambarkan ya kepribadian seorang muslim. Fal insanu, maka adapun manusia, itulah yuqasu, tidaklah diukur, tidaklah dilihat, bitulihi, karena tingginya, karena badannya tinggi, wa ardihi, atau badannya pendek, ya. Jadi orang itu tidak dilihat fisiknya, gitu. Aulaunihi, atau warnanya, mau dia warnanya hitam atau warnanya coklat atau warnanya putih. Wajamalihi, dan ya gantengnya, cantiknya, tidak lihat dari itu, tidak diukur dari itu manusia. Au fakrihi, atau karena ia miskinnya. Waginahu, atau karena kekayaan yang dimiliki. Wa innama, dan sesungguhnya manusia itu diukur, dihitung bi akhlakihi, dengan akhlak-akhlaknya, wa a'malihi, dan pekerjaan-pekerjaannya, al mu'abbaratu, yang dihasilkan an hazihil akhlaki, dari akhlak-akhlak yang ia miliki. Jadi kesimpulannya, manusia itu tidaklah ya dilihat dari fisiknya saja, ya, tapi dilihat dari akhlaknya yang mulia. Maka di situ ya Rasulullah SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk menyempurnakan akhlaknya seluruh manusia, ya. Dan juga salah satu hadis Nabi ya, bahwa khuluquhul Quran, bahwa akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Akhlak Nabi seperti akhlaknya Al-Qur'an. Subhanallah, mudah-mudahan kita semua bisa ya menjadi dan mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, inna, sesungguhnya kami, yaitu Allah dan seluruh malaikat, khalaqnakum, telah menciptakan kalian, min dzakarin, baik dari golongan laki-laki, wa unsa, dan golongan perempuan, wa ja'alnakum, dan kami telah jadikan kalian semua syu'uban, bersuku-suku, wa qabaila, dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar kalian saling mengenal satu sama lain. Inna, sesungguhnya akramakum, orang yang lebih ya mulia di antara kalian, indallah, di mata Allah, atqakum, adalah orang yang berakhlak di antara kalian. Jadi atqakum di sini yaitu takwa, di sini bermakna al-akhlak. Jadi akhlak yang paling baik itulah yang paling Allah muliakan di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun yang menjelaskan dalam hadisnya
innallaha sesungguhnya Allah la yanzuru ila ajsadikum, tidaklah melihat kepada jasad kamu, mau kayak sekalipun kalian tinggi badannya, sekalipun kalian ganteng wajahnya, cantik wajahnya, putih kulitnya, kaya orangnya, ya Allah tidak melihat itu. Wala ila suwarikum, dan tidak kepada rupa kalian, walakin akan tetapi yang zuru Allah melihat ila kulubikum kepada ya hati kalian, yang mana hati di sini adalah mahallul akhlak, adalah tempatnya akhlak. Jadi kalau seandainya ditanya aina mahallul akhlak, di manakah letak posisi akhlak itu, mahalluha al qalbu, yaitu letak posisi akhlak adalah di hati, bukan di pikiran, bukan di akal, ya, bukan lagi di ruh, tapi semuanya adalah al-qalbu wa a'malikun, dan Allah melihat kepada pekerjaan kalian. Dan pekerjaan di sini al-mu'abbaratu an hazil akhlak. Pekerjaan yang kita lakukan semuanya adalah tergambar dari akhlak, dan akhlak itu kembali lagi kepada hati kita masing-masing. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan ditambahkan dengan penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang berbunyi, la yantahiyanna aqwamun, kelak akan ada aqwamun, yaitu sekelompok, ya, yaftakhiruna bi abaihim, yang mana mereka semua bangga, ya, bi abaihim, yaitu dengan nenek moyang mereka, allazina matu, yang mana nenek moyang mereka telah mati, telah meninggal, sudah bangga. Jadi mereka mementingkan dengan nama nenek moyang mereka. Oh, saya ini adalah anaknya si fulan, anak presiden fulan, anak menteri fulan, anak pejabat fulan. Ya, mereka bangga dengan ayah mereka, mereka bangga dengan kakek mereka, nenek moyang mereka. Innamahum, adapun mereka kelompok tersebut, fahmu jahannam, kata Nabi, adalah terancam menjadi ya penghuni neraka jahannam. Nauzubillah summa wal iyazu billahi min dzalik. Aula yakunanna ahwana 'alallahi minal ju'al, karena hal tersebut ahwan adalah ya perkara yang paling besar, 'alallah di mata Allah, minal ju'ali, yang tidak bisa dianggap ya remeh, tidak bisa dianggap enteng. Allazi, seperti ya yudahdihu, seseorang mengusap al-khiraa, akan kotoran, bi anfihi, dari hidungnya, ya, ada kotoran di hidung kita, ya, ada nasi nempel di mulut kita, kita tinggal usap dengan mudahnya. Tidak seperti itu, ya, bahwa orang-orang yang mengutamakan orang lain, yaitu nenek moyang atau ayah kita atau orang tua kita, mereka itu adalah orang yang sungguh di mata Allah sangatlah hina. Innallaha, sesungguhnya Allah, azhaba, telah menghilangkan, berupaya menghilangkan, angkum, dari kalian semua, kata Nabi, ubiyatal jahiliyah, yaitu kebiasaan bangsa jahiliyah. Kesimpulannya, otomatis orang yang membanggakan nenek moyang mereka, mereka itu bagaikan ya kebiasaan, mengikuti kebiasaannya bangsa jahiliyah. Nauzubillah. Wa fakhroha bil aba, yang mana mereka itu sombong, ya, mereka itu bangga bil abai, dengan nenek moyang mereka. Innama, sesungguhnya ya huwa, orang tersebut, mukminun taqiyun, ada yang beriman, taqiyun, dan juga bertakwa. Wa fajirun syakiyun, atau juga ada orang fajirun, yang mana dia itu ya sombong, syakiyun, yang mana orang sombong itu akan celaka. An-nasu, adapun manusia, banu Adam, semuanya adalah anak ya Nabi Adam alaihi salam, berasal dari Nabi Adam, ya, bukan dari monyet, ya, bukan dari manusia purba, tapi semuanya adalah berasal Nabi Adam alaihi salam. Wa Adam, dan sesungguhnya Nabi Adam, khuliqa min turab, diciptakan dari saripati tanah. Salisan, yang ketiga, al-irtibat al-wasiqu bainal akhlaqi wad dini al-islami aqidatan wa syari'atan. Inna irtibatal akhlaqi bil aqidati wasiqun jiddan, lidza fakathiran ma yarbitullahu azza wa jalla bainal imani wal amali shalihi alladzi tu'iddul akhlaqul hasanatu ahada arkanihi
fal aqidatu duna khuluqin sajaratun la zillalaha wala thamrata amma an irtibatil akhlaqi bis syari'ati fa inna syari'ata minha ibadatun wa minha muamalatun wal ibadatu tasmurul akhlaqal hasanata wala budda idza ma aqamahal muslimu alal wajhil akmali. Lidza qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Surah Al-Ankabut al-ayah 45. Wa amma silatul akhlaqi bil muamalati fa innal muamalati kulluha qaimatun alal akhlaqil hasanati fi aqwalil muslimi wa af'alihi wal muta'ammilu li ta'alimil islami yara haza wadihan jaliyan. Artinya salisan yang ketiga pentingnya akhlak, yaitu al-irtibat, bahwa adapun ikatan, al-irtibat dari kata-kata rabtun, al-irtibat ikatan, al-wathiq yang kuat, bainal akhlak antara akhlak, wad-din dan agama, al-islami Islam, itu akidatan wa syariatan, baik secara akidah yaitu keyakinan, wa syariatan atau dari segi syariat. Jadi maksud di sini kita akan membahas yaitu hubungan yang kuat antara akhlak dengan agama Islam. Apa sih hubungan antara akhlak dengan agama Islam? Inna irtibatul akhlak, sesungguhnya ya hubungan akhlak bil akidati dengan akidah. Yang pertama, wasikun jiddan, sangatlah kuat. Liza, oleh karena itu, fakasiron, maka telah banyak, ma, sesuatu, yarbitullahu, yang mana Allah kaitkan, azza wajal, bainal iman, antara iman, wal amal as-solih, dan juga ya ke pekerjaan yang soleh atau amal soleh. Jadi al-iman di sini larinya ke akidah dan amal as-soleh larinya ke akhlak. Jadi pekerjaan yang baik yaitu al-amal as-soleh itu hubungannya dengan keimanan yang seseorang miliki. Alladzi yang mana tu'iddu ya telah menyesuaikan apa al-akhlaqul hasanah, akhlak yang baik, ahada arkanihi, akan salah satu rukun-rukun iman, yaitu al-imanu billah, percaya kepada Allah, ya. Fal aqidatu, maka adapun akidah, duna khuluq, tanpa adanya akhlak, itu syajaratun, bagaikan ya suatu pohon, la zillalaha, yang mana pohonnya itu tidak rindang atau tidak bisa mempunyai teduh, ya. Kalau seandainya ada orang yang duduk atau orang yang berada di bawah, berdiri di bawah pohon itu, ya pohon itu tidak bisa melindungi dirinya dari sinar panasnya matahari, ya. Wala samroh, dan bagaikan pohon yang tidak berbuah, ya. Jadi tidak ada gunanya pohon tersebut, ya. Jadi kesimpulannya, akidah tanpa adanya akhlak, akhlak tanpa adanya akidah itu bagaikan pohon yang tidak berbuah dan juga tidak dapat ya dinikmati atau dilindungi oleh pohon tersebut, yaitu orang yang berada di bawahnya. Amma an irtibatil akhlaqi bisyariah. Sekarang yang kedua, pembahasan yang kedua adalah hubungan antara akhlak dengan syariah. Fa inna syari'ata, maka harus diketahui bahwa sesungguhnya syariah minha ibadat, ada dari segi ibadah, wa minha muamalat, dan ada juga dari segi muamalah, yaitu pergaulan, interaksi antara orang, ya. Kalau ibadat itu hablum minallah, yaitu hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya muamalat itu hubungan bainal khaliq wal makhluk, bainal makhluk, yaitu antara sesama makhluk, yaitu manusia. Wal ibadat, dan adapun dari segi ibadah, tasmurul akhlaqal hasanata, maka dapat
menghasilkan akhlak yang baik, wala budda, dan hal itu harus atau wajib. Idza ma'aqama hal muslim, jika telah melaksanakan hak akan akhlak-akhlak yang baik tersebut, siapa al muslimu, yaitu seorang muslim, alal wajhil akmal, dengan sungguh-sungguh. Lidza qala ta'ala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, wa aqimis sholata, dan dirikanlah olehmu salat. As-sholata di sini masuknya ke bagian ibadah. Inna sholata, karena sesungguhnya salat itu tanha, yaitu mencegah anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan mungkar. Maka di sini yang perlu kalian perhatikan semua, yaitu as-shalah dari segi ibadah, dan al-fahsya wal munkar itu adalah lawan dari akhlakul hasanah. Oleh karenanya hubungan antara akhlak dengan syariat, yaitu salat di sini, yaitu hubungannya sangat kuat, yaitu tanpa adanya syariat, tanpa adanya akidah dalam akhlak, atau akhlak dalam akidah, itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Wa amma silatul akhlaqi bil muamalat, dan yang terakhir adalah adapun hubungan antara akhlak dengan muamalat, yaitu interaksi, pergaulan. Fa innal muamalat, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya muamalat, yaitu interaksi tersebut, kulluha qaimatun, semua berdiri, alal akhlaqil hasanah, yaitu dengan akhlak yang baik. Fi aqwalil muslim, baik dari ucapannya seorang muslim ketika ia berjumpa dengan muslim yang lain, maka di situ muncullah salam antara keduanya. Wa af'alihi, dan tingkah laku seorang muslim antara seorang muslim dengan tetangganya, ketika tetangganya sesama muslim tertimpa musibah, ia pun dapat langsung dengan cepat menolong sesama tetangganya itu. Wal muta'ammil, dan adapun orang yang meneliti li ta'alimil Islam, dengan pengetahuan agama Islam, yaro, melihat, haza, akan hal ini, wadihan jalian, sangatlah jelas. Allahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.